Bisa nggak sih fokusinnya? Ya follow fokusnya sih wireless, tapi monitor masih nempel di kamera, ribet tahu. Ya elah, bener-bener nggak profesional dah. Oke, track kanan, terus smooth, track kanan terus. Kok berhenti? Terus. Oi, Maaf mas, nyangkut kabel. katrok. Halo Rock and Roll Shooters, mungkin teman-teman pernah mengalami kejadian-kejadian tadi pada saat produksi, terutama saat syuting yang mana fokus puller, sutradara, dan atau klien ikut memonitor gambar yang sedang diambil dengan monitor yang seharusnya itu terpisah dari kamera. Monitor terpisah dari kamera idealnya memang memakai sistem wireless agar pergerakan kamera itu lebih leluasa. Portable Wireless Video Transmission System yang sudah bisa mentransmisikan sinyal Full HD sekitar 2 tahun ke belakang harganya masih terhitung mahal, puluhan juta rupiah. Rata-rata hanya rental alat-alat syuting yang mau berinvestasi alat ini. Jadi ya kalau kita mau pakai mau nggak mau harus sewa. Yang kadang barangnya itu nggak available. Nah sekarang Wireless Video Transmission System sudah mulai terjangkau harganya. Kelas profesional seperti Holyland Cosmo 600 ini harganya 20-an juta rupiah, yang mana dulunya untuk kelas yang sama harganya di atas 35 juta rupiah. Dan ada juga yang harganya hanya 3 jutaan rupiah seperti Exun Cine Eye ini. Tapi di video ini saya hanya akan fokus mereview Holyland Cosmo 600. Sebelum mengulas alat ini saya akan jelaskan untuk aplikasi apa saja sih Wireless Video Transmission System ini. Wireless Video Transmission System seyogianya dipakai saat produksi yang mengharuskan kamera bergerak dengan leluasa, tidak terhambat oleh jalur perkabelan. Namun di sisi lain seperti penyutradaraan atau klien bisa memonitor dengan real time. Biasanya mereka akan berkumpul di satu tempat untuk bersama-sama memonitor gambar yang sedang diambil. Nama tempat itu adalah Video Village. Wireless Video Transmission System ini satu setnya terdiri dari satu unit transmitter atau TX dan satu unit receiver atau RX. Transmitter sesuai namanya berfungsi untuk mengirimkan sinyal video secara wireless. Beberapa contoh pengaplikasiannya adalah dipasang di kamera saat handheld shooting, helmet cam, snorri cam, dipasang di gimbal, dipasang saat kamera berada di ketinggian seperti di crane atau di dolly track atau slider agar kabel tidak menghalangi roda dolly atau roda slider. Track kanan, smooth, terus balas kiri, balas kanan, ya terus, maju terus. Maaf mas, Hei, habis ujungnya. sambung lah. Sambung pakai apaan ya? Bambu kek, apa kek, gagang sapu kek, kreatif dikit lah. Atau saat traveling scene di mana kamera dipasang di mobil dan sutradara memonitornya dari kendaraan yang terpisah. Nah, untuk menerima sinyal video yang dikirimkan oleh video transmitter tadi diperlukan unit receivernya seperti ini. Dan tentunya unit monitor. Satu unit transmitter biasanya bisa diterima sampai dengan 4 atau 5 unit receiver yang mempergunakan frekuensi atau channel WiFi yang sama. Unit receiver tambahan ini biasanya disebut dengan sidekick. Oke, sekarang saya akan ulas Wireless Video Transmission System Holyland Cosmo 600 ini. Ditujukan untuk kelas profesional, Holyland Cosmo 600 ini dibanderol dengan harga 1.700 US dollar atau sekitar 24 juta rupiah kalau masuk Indonesia. Holyland Cosmo 600 ini dijual satu set seperti layaknya Wireless Video Transmission System lainnya, terdiri dari satu unit utama yaitu unit transmitter dan satu receiver. Paket penjualan Holyland Cosmo 600 ini termasuk dengan protective case pelikan style yang memang sudah jadi barang wajib untuk membawa gear pada produksi yang serius. Fitur yang paling dijual dari Wireless Video Transmission System tentunya adalah seberapa jauh jangkauan sinyalnya dan seberapa minim untuk latency atau delay-nya. Holyland Cosmo 600 ini sesuai namanya diklaim bisa mentransmisikan sinyal 1080p up to 60 frame per second sejauh 600 feet atau sekitar 182 meter pada ruangan yang terbuka. Pada ruangan terbuka artinya tidak ada penghalang yang berarti antara transmitter dan receivernya seperti tembok atau pepohonan besar yang rimbun, alias dalam satu line of sight antara transmitter dengan receivernya.
Di sini saya mencoba mengukur jangkauan sinyal dari Cosmo 600 ini dengan memakai alat ukur pada jalan yang lurus. Hasil pengukurannya mencapai 182 meter sih. Dan saat jaraknya semakin jauh, akan sesekali hilang karena terhalang oleh kendaraan besar yang lewat. Semakin real time sebuah sistem wireless video, semakin bisa diandalkan untuk produksi. Beberapa profesi dalam sebuah produksi sangat menuntut ke real timean gambar yang dilihat di monitor. Seorang fokus puller misalnya. Jika gambar yang diterima delay, pasti akan meleset-meleset untuk pulling fokusnya. Nah, Cosmo 600 ini diklaim memiliki no latency. Tapi mari kita tes. HoloLens Cosmo 600 memakai sistem frekuensi Wi-Fi 5 GHz, bukan sistem lama 2,4 GHz. Dengan sistem Wi-Fi 5 GHz akan lebih minim untuk sinyal interference atau gangguan sinyal dari perangkat elektronik lain yang juga memakai sistem Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengganti channel pada transmitter dan receiver Cosmo 600 jika terjadi gangguan sinyal pada lokasi syuting, bisa dilakukan dengan mudah dengan bantuan tombol pada bodi dan OLED displaynya. Koneksi SDI sangat umum dipakai untuk produksi serius dan ada pada kamera-kamera high-end seperti pada Sony FS7, Arri Alexa, atau Red. Dan alasannya adalah karena support timecode yang dibutuhkan oleh editor dan atau untuk record trigger ke eksternal video recorder. Selain itu, koneksi SDI yang memakai colokan tipe BNC seperti ini ada penguncinya sehingga tidak gampang tercabut. Sedangkan koneksi HDMI lebih umum ada di kamera kelas consumer prosumer seperti mirrorless dan DSLR. Nah, transmitter Cosmo 600 ini punya satu HDMI input, satu 3G SDI input, dan satu 3G SDI loop out. Cosmo 600 ini support timecode dan record trigger. Jadi jika kamu menyambungkan SDI out receivernya ke external video recorder seperti Atomos Shogun Inferno, akan bisa tertrigger untuk start atau stop merekam secara otomatis begitu kita memencet tombol record di kamera. Sayangnya saya tidak ada kamera yang ada SDI out-nya untuk mencobanya. Konektor output untuk receiver Cosmo 600 ini ada 2 SDI dan 1 HDMI. Jadi kamu bisa sambungkan outputnya ke 3 monitor sekaligus. Transmitter dan receiver Cosmo 600 sudah terpasang battery plate untuk baterai tipe Sony NP. Untuk opsi sumber daya lain adalah dengan memakai battery pack yang mempunyai di tap out seperti V-mount atau Gold mount. Dengan disambungkan ke konektor LEMO 4 pinnya memakai kabel yang sudah disertakan dalam paket penjualannya. Dari desain casingnya, Cosmo 600 ini berasa kokoh dan premium untuk transmitternya. Terbuat dari industrial grade aluminium alloy, sehingga bagus untuk heat anticipation. Sedangkan untuk receiver Cosmo 600 bagian atasnya masih terbuat dari plastik. Receiver dan transmitternya saat saya tes nyala seharian tidak ada overheating issue. Panasnya normal, tidak seperti produk-produk wireless video transmitter lama yang sering panas berlebihan sehingga tidak bisa dipergunakan untuk syuting seharian. HoloLens Cosmo 600 dilengkapi dengan 2 pasang antena. Satu pasang antena adalah tipe 5 GHz standar yang lazim dipakai saat posisi ketinggian transmitter dan receiver itu relatif sama. Antena sebaiknya ditekuk keluar membentuk huruf V seperti ini untuk mendapatkan kualitas sinyal yang terbaik. Satu pasang lagi adalah tipe mushroom antena.
Ini adalah untuk memaksimalkan stabilitas sinyal jika antara transmitter dan receiver berada pada ketinggian yang berbeda. Misalnya jika transmitter dipasang di atas crane. Layar OLED Cosmo 600 ini berisi informasi kekuatan sinyal, pilihan channel, jenis dan format input, dan status suhu transmitter. Oke Rock and Roll Shooters, itu tadi review HoloLens Cosmo 600 Wireless Video Transmission System. Menurut kalian wireless video system seperti ini cocok dipakai untuk tipe produksi seperti apa ya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.